Sehingga dikatakan tidak ada satupun seorang wali menjadi wali, seorang pun diangkat oleh Allah menjadi wali, kecuali ya di tengah malam tadi itu. Jadi kalau tidak pernah sholat malam, ya jangan mimpi jadi wali. Jadi kata ulama, para wali itu dilantik jadi wali ya waktu sholat malam itu. Ketika yang lain tidur, tapi dia tetap saking cintanya sama Allah, pengen dicintai sama Allah, madhep kepada Allah SWT, minta kepada Allah SWT. Tapi ternyata yang tadi dijelaskan sama beliau, kalau kamu itu mengharap cintanya Allah, kamu bakal melihat hal-hal yang unik. Kenapa demikian? Karena ternyata untuk mendapatkan cintanya Allah itu ada kalanya melalui dengan muamalah kita dengan sesama. Ya, tadi 2 rakaat ya qiyamul lail itu apa? Bentuk apa ya? Permintaan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kata beliau, iyadatuka lil mardha tawaddud. Kamu menjenguk orang yang sakit itu juga bentuk pengharapan dirimu terhadap kasih sayang Allah. Padahal kan sesama manusia muamalahnya itu. Tapi itu bentuk cara supaya Allah cinta kepada dirimu. Sholatuka alal janaiz tawaddud. Salat jenazahmu itu terhadap sesama muslim itu tawaddud. Itu bentuk cara untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah bin Muhammad Baharun itu ya, guru saya, beliau sampai pernah menyatakan kalau ada jenazah jangan sampai tidak ikut sholat jenazah. Kenapa demikian? Ya di samping itu fardu kifayah dan itu sangat dianjurkan, ditekankan. Ketika ada pelaksanaan sholat jenazah, kemudian dirimu hadir di dalam sholat jenazah tersebut, itu berarti Allah menjadikan dirimu wasilah rahmat untuk jenazah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kayak orang mau nyemprot. Nah, orang yang sholat jenazah itu jadi selangnya antara keran sama tanaman. Nah, selangnya itu ya orang-orang yang sholat jenazah tadi itu. Sehingga kata beliau, jangan sampai kamu tuh mau dijadikan alat penyalur rahmat, tapi kamu tidak mau. Ya eman-eman. Jadi orang ketika sholat jenazah itu sebetulnya dipergunakan oleh Allah untuk penyambung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah tersebut yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi sholat jenazah itu termasuk istilahnya merayu Allah. Padahal hubungannya sama manusia. As-sadaqah alal masakin tawaddud. Sedekahmu terhadap orang-orang miskin itu tawaddud, merayu kepada Allah. Padahal kan sama manusia ya. Tapi itu sedekah itu tawaddud, bentuk kamu itu minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan seringkali muamalah seperti itu mengungguli daripada ibadah yang lainnya. Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, ya, wali besar, alim berani, ya, wali, ayah daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf Kutub. Beliau itu pernah mengatakan di dalam kitabnya, ya, bayakul rabbuk, nanti Allah itu bakal bilang kepadamu, istat'amtuka falam tut'imni. Saya dulu minta makan loh kepadamu, tapi kamu udah kasih makan. Bingung hamba tadi itu. Loh, kaif ut'imuka ya Rabb wa anta akramul akramin. Loh, ya apa ya Allah? Aku memberikan dirimu makan, sedangkan engkau yang maha mulia daripada segala yang mulia. Apa kata Allah? Istat'amaka abdi. Betul. Tapi dulu pernah hambaku minta makan kepadamu, falam tut'imhu, tapi kamu udah kasih makan. Minta makan kepadamu, udah kamu kasih. Falau at'amtahu, seandainya dulu kamu kasih dia makan, di saat dia minta kepadamu, lawajadtani indah, kamu bakal mendapatkan diriku di dalam pemberian makan tersebut. Maridtu falam ta'udni, saya dulu sakit, tidak kamu jenguk. Bingung lagi nih hamba, loh, gimana saya menjengukmu ya Allah?
wa anta arhamur rahimin. Engkau yang maha berbelas kasih. Maridhu abdi falam ta'udhu. Dulu ada hambaku yang sakit, dan kamu jenguk. Seandainya itu kamu jenguk dulu itu, kamu bakal mendapatkan diriku di dalam penjengukan orang tersebut. Istaqratuka falam tuqridni. Saya dulu pernah minta utang kepadamu, tidak kamu utangi. Bingung lagi. Ya apa ya Allah? Masa mengutangi Allah? Ya apa mengutangi Allah itu? Ada dijawab sama Allah, istaqraduka abdi fulan. Dulu ketika kamu masih hidup, hambaku fulan pernah meminta utang kepadamu, kamu mampu mengutangi, tidak kamu kasih utang. Seandainya kamu hutangi hambaku tersebut, kamu akan mendapatkan diriku di dalam muamalah tersebut. Nah, jadi sebetulnya ada kalanya muamalah seperti itu mengungguli. Di dalam kita tuh bisa meraih ridhonya Allah, mengungguli puasa berbulan-bulan, mengungguli sholat beribu-ribu rakaat. Nah, dengan cara-cara yang demikian. Ya, apalagi sedekah. Ya, kalau kata Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau itu sampai mengatakan, as-sadaqah taqa' fi yadillah qabla an taqa' fi yadis sa'il. Ketika ada seseorang itu bersedekah, kata beliau, sedekah itu ngena dulu kepada tangannya Allah sebelum ngena kepada tangan orang yang minta tadi. Maksudnya sebuah kiasan. Ngasih kepada orang sebelum kena ke tangannya orang yang dikasih itu sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai neraka jahanam itu kalau ada orang yang sedekah, sujud syukur kepada Allah, alhamdulillah ada orang yang menjauh daripada diriku. Jadi cara merayu Allah itu banyak, di antaranya tadi itu. I'anatuka li akhika muslim tawaddud. Bantuanmu untuk saudaramu muslim itu juga tawaddud. Bentuk merayu kepada Allah. Imatatukal adza-ani thariq tawaddud. Kamu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, ada batu dipinggirkan, ada kulit semangka takut orang kebeleset dipinggirkan. Hal yang remeh mungkin, tapi tawaddud. Itu bentuk kamu itu mencari kasih sayang Allah dan mungkin dapat dengan hal yang remeh tadi itu. Yang mana mungkin tidak didapatkan di dalam ibadah yang lain. Kemudian kata beliau, walakin as-sayf al-matruh yahtaju ila sa'id. Pedang yang jatuh tadi itu, ya, supaya berfungsi dengan baik, ya harus ada tangan yang kuat. Sekedar teori kita tahu, tapi tidak kita amalkan, ya eman-eman. Nah, kita ngaji ini fungsinya kan, ya, supaya kita bisa mengamalkan apa yang mungkin belum bisa diamalkan dengan orang lain. Karena alhamdulillah kita sama Allah dikasih pengetahuan-pengetahuan ini tuh supaya kita bisa amalkan. Wala ibadata anfa'alak minadz dzikir. Dan terlebih di zaman sekarang tidak ada ibadah yang lebih bermanfaat untuk dirimu melainkan banyak-banyak zikir kepada Allah, ya. Kalau misal diem waktu mungkin jaga tokonya atau mungkin lagi istirahat, ya, pakai tasbih atau cetekan itu, ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena zikir itu satu-satunya ibadah, ya, yang paling mudah untuk orang yang tua sekalipun, untuk orang yang sakit, bahkan mereka yang tidak mampu lagi untuk berdiri, ruku dan sujud. Ya. Kemudian beliau menasihati, wa'lam annal ulama wal hukama yu'arrifuna kaifa tadkhulu ila Allah taala. Ketahuilah para ulama, para ahli hikmah, mereka itu semata-mata menunjukkan kepadamu supaya gimana untuk masuk ke dalam pintunya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang itu mampu untuk dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dekat dengan hambanya. Tapi seringkali hamba itu yang terhijab sendiri antara dirinya dengan Allah. Kata beliau, tidakkah engkau melihat ketika ada seorang budak baru direkrut untuk khidmah di dalam kerajaan, mungkin tidak langsung, ya, ada budak dari luar langsung disuruh ngantar minuman kepada raja? Tidak mungkin. Nah,
pasti pertama-tama diberikan dulu kepada orang yang melatih. Bagaimana caranya bicara dengan raja, apa kesukaannya raja, jalannya harus seperti apa, pakaiannya harus seperti apa. Begitulah para ulama, begitulah para ahli hikmah. Mereka menyampaikan kepada kita gimana sih caranya yang bagus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Supaya kita nggak salah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beliau mengingatkan kepada kita, wa iyyaka an ta'taqid annahu la yatawassalu bil anbiya wal awliya was salihin. Hati-hati. Jangan sampai kamu mengira bahwasanya bertawasul itu tidak berlaku. Tawasul dengan para nabi, dengan para wali, dan dengan para kaum solihin. Hati-hati. Ya, karena sebagian orang yang sangat kita sayangkan di antara kaum muslimin sekalipun, ada yang meyakini apa? Gak bisa tadi itu tawasul. Kita sama-sama muslim kok. Kita sama-sama makan nasi. Lain. Mereka para nabi, mereka para wali, ini orang yang dipilih sama Allah untuk dekat kepada Allah, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pengen dekat sama Allah, pengen doa kita lebih didengar oleh Allah, yang melalui perantara orang-orang yang tercinta tadi itu. Fa innahum wasilatun ja'alahu Allahu ilaih. Karena mereka itu para wali, para nabi, mereka itu perantara yang memang Allah sendiri yang menjadikan mereka itu perantara antara hamba secara umum dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan mereka itu wasilah. Lianna kulla karamah lil wali hiya syahada bi sidqin nabi. Setiap keramat yang timbul daripada seorang wali itu semata-mata adalah sebuah saksi atas kebenaran para nabi dan para rasul. Nah, jadi kalau ada wali itu timbul darinya karamah, itu semata-mata menunjukkan dengan kebenaran Islam, menunjukkan atas kebesarannya para nabi tadi itu. Tapi yang perlu diingat di sini, pertama yang perlu diingat, sebetulnya karamah yang timbul daripada para wali itu bukan karena mereka yang menginginkan. Jadi bukan kayak sulapan gitu. Ya, bukan kayak sulapan. Itu mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar karamah tadi itu. Bahkan sebagian ulama menyatakan para wali itu kalau timbul karamahnya, itu malunya diri mereka seperti malunya seorang perempuan yang keluar darah haid. Jadi mereka itu malu. Dan mereka tidak membutuhkan karamah tadi itu. Mereka ibadah dengan sedemikian dahsyatnya, ngajinya, sholatnya. Bukan karamah yang mereka inginkan. Karamah itu Allah kasih buat mereka. Dan mereka tidak mengharap itu gitu. Ya, sering, alhamdulillah, kita temui para wali tadi itu dengan karamah-karamah mereka. Ada salah seorang di antara mereka sampai menyatakan, ini supaya kamu itu lebih mantap dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh bukan keinginan mereka, melainkan murni dari Allah. Yang kedua, tidak semua karamah yang keluar dari seseorang itu, tidak semua keunikan yang keluar dari seseorang itu karamah. Karena David Copperfield itu pesulap, badannya bisa jadi dua. Tidur dibelah jadi dua, dipisah, disambung lagi hidup. Nah kalau cuman gitu-gituan, pesulap pun banyak. Makanya Imam Muhammad Al-Junaid Sayyidu Taifah, pemimpin para kaum sufi di zamannya, beliau menyatakan, kalau kamu lihat orang tadi itu jalan di atas air, orang bisa jalan di atas awan, maka pertama lihat dulu bagaimana hubungannya dengan syariat Allah. Kalau ternyata betul, ini orang sholat, puasa,
amalnya baik, maka itu karomah. Bentuk pemuliaan dari Allah untuk hamba tersebut. Tapi kalau ternyata tidak seperti itu, bisa jalan di atas air, bisa terbang, ya, bisa segala macam, tapi tidak sholat, ya, maka itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pakai jin dan lain sebagainya. Nah, jadi hati-hati. Terlebih di zaman sekarang ini, dukun pun apa? Ya bisa macam-macam. Jadi itu bukan tolak ukur karomah itu. Apalagi di zaman sekarang itu para wali sedikit yang Allah tunjukkan karomah itu. Kenapa? Karena kenapa kok wali di zaman sekarang itu tidak banyak yang muncul ya? Di zaman dulu itu kan banyak wali-wali itu. Zaman sekarang banyak tak wali? Banyak. Tapi sengaja sama Allah tidak diperlihatkan. Kenapa? Takut kalau nanti sama Allah dimunculkan, kemudian kita tidak bisa menghormati beliau-beliau itu dengan penghormatan yang semestinya, nanti turun bala. Sehingga memang sengaja apa? Mereka menutup diri mereka tadi itu. Ya. Wali juga bukan orang yang menebak-nebak. Ini bakal terjadi ini, bakal terjadi itu. Sebetulnya mereka tahu, bukan tidak tahu. Mereka para wali tahu. Ini bakal nanti seperti ini, bakal seperti itu, bakal seperti ini. Tapi apa kemudian disebarluaskan? Jadinya fitnah nanti. Jadinya fitnah. Bukan seperti itu wali itu. Bukan seperti itu. Karena memang kata beliau, jadi karomahnya para wali itu menunjukkan kebenarannya para nabi. Karena mereka itu pewaris para nabi. Itulah yang diberikan sama Allah di tangan para wali, kata Imam Ibn Athaillah. Seperti kharqil adat. Kharqil adat itu hal yang menyalahi daripada adat kebiasaan. Orang bisa jalan di atasnya air, al-masyi alal ma, terbang, kemudian tahu dengan kabar-kabar yang gaib. Itu Allah yang kasih. Karena sungguhnya tidaklah mereka diberikan hal-hal istimewa seperti itu, melainkan karena pengikutan mereka kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa masing-masing.